Senja Ramadan dari Masjid Raya Anur Provinsi Riau bersama rekan kami Harun Al-Rashid. Ramadan bersama RRI, berkah untuk negeri. Inilah acara Sinaran Senja Ramadan. Siaran menantikan beduk berbuka puasa langsung dari Masjid Raya Anur Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para soimin, soimat, pendengar rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya hingga pada hari ini Kamis kita dapat menjalankan ibadah Ramadan 6 Ramadan 1446 Hijriah. Salawat dan salam kepada Rasul junjungan kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali dari lantai 2 Masjid Raya Anur Provinsi Riau, kami menyiarkan secara langsung program siaran Senja Ramadan dengan tausiah Ramadan, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Karim, dilanjutkan dengan beduk tanda berbuka puasa dan seruan azan maghrib. Kita mulakan acara kita pada sore hari ini dengan menyimak tausiah jelang azan maghrib atau sinaran Senja Ramadan, kali ini bersama Al-Ustaz Dr. Gigi Haji Burhanuddin MM, Ketua ITMI Orwil Riau, dengan tajuk puasa dan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Tentu yang pertama, kita tidak pernah bosan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena apapun permasalahan yang kita hadapi, alhamdulillah Allah mengizinkan kita, memberi kesempatan kita untuk masuk pada bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Pada kesempatan menjelang berbuka ini, saya akan mencoba memberikan materi yaitu yang berjudul puasa sebagai penyembuh dan juga pencegah penyakit katastrofik. Apa itu penyakit katastrofik? Penyakit katastrofik adalah penyakit di mana penyakit dengan penyembuhan yang lama dan kemudian membutuhkan biaya yang besar dan resiko kematian yang cukup tinggi. Ada beberapa penyakit katastrofik, tapi namun pada kesempatan ini yang akan saya bicarakan itu adalah terkait dengan penyakit jantung dan stroke. Penyakit katastrofik itu kanker, ya, kemudian juga gagal ginjal, talasemia, hemofili dan lain-lain sebagainya. Kenapa penyakit jantung dan stroke ini yang kita bicarakan pada kesempatan ini dan hubungannya dengan puasa nantinya? Itu adalah karena penyakit jantung di seluruh dunia, bahkan di Indonesia ini, merupakan penyakit pembunuh tertinggi bagi para orang-orang yang termasuk dalam klasifikasi meninggal akibat penyakit. Kalau kita lihat apa yang dilaporkan pada tahun 2023, penyakit jantung ini yaitu berjumlah sekitar 651.400 lebih kasusnya per tahun. Dan kemudian kejadian stroke itu mencapai 2,91 juta penduduk per tahun, terus meningkat dan terus meningkat ini. Dan kalau kita lihat dari segi biaya, untuk seseorang memasang ring, katakanlah karena dia ada kelainan jantung dan kemudian memasang ring, itu butuh biaya antara 40 sampai 80 juta hanya untuk memasang satu buah ring. Dan kemudian kalau harus bypass, ya karena sudah kondisi jantungnya memang terganggu sedemikian rupa dan tidak dimungkinkan untuk bekerja lagi,
secara optimal membutuhkan biaya sekitar antara 100 sampai 130 juta sekali bypass. Dan ketika orang bypass jantung itu untuk dia menjadi normal lagi membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 tahun. Inilah salah satu penyakit katastrofik yang menjadi pembunuh tertinggi di negara kita ini. Akan kita bicarakan sebenarnya ada apa? Kenapa masyarakat kita begitu banyak terkena penyakit jantung, padahal sebenarnya ada jalan keluar yang bisa kita lakukan. Kalau kita lihat yang paling mengerikan, hasil penelitian pada tahun 2024 kemarin, ketika seseorang menderita penyakit jantung, atau masyarakat yang menderita penyakit jantung, itu menyebabkan beban ekonomi sekitar 67,34 triliun per satu tahun. Ini bisa dilihat dari klaim BPJS pada tahun 2024 untuk penyakit jantung ini sekitar 38,96 triliun. Besar sekali biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS untuk menangani masalah jantung ini. Dan kemudian akibat daripada harus dirawat, itu nilai yang harus dikeluarkan sekitar 28,38 triliun selama satu tahun. Lalu pertanyaannya, apa yang menjadi penyebab daripada kenapa penyakit jantung ini begitu tingginya di negara kita, begitu mengerikannya, menjadi disebut sebagai alat pembunuh tertinggi di negara kita, bahkan di dunia? Penyebabnya itu adalah sebenarnya sederhana, yaitu diantaranya merokok, kemudian dia tidak sehat, kurang aktivitas fisik, konsumsi minum beralkohol, mungkin bagi kita umat Islam ini tidak ada, kemudian obesitas, kegemukan, hipertensi atau darah tinggi, kemudian diabetes meletus, dan kemudian yang paling istimewa itu adalah gangguan irama jantung. Lalu apa hubungannya dengan puasa yang ingin kita bicarakan pada kesempatan ini? Kalau kita berbicara puasa, sebenarnya jangan kita bayangkan bahwa puasa itu adalah Ramadan saja. Oleh karena itu Allah ada menyelipkan satu kata-kata yang mungkin sering kita dengar, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada sepenggal ayat di sana, la'allakum tattaqun. Ada yang paling menarik, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kenapa Allah menyampaikan serupa itu? Karena sesungguhnya konsep berpuasa yang nantinya akan menuju kepada kesehatan itu tidak hanya sebatas berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi bagaimana kemudian ibadah puasa ini bisa dilanjutkan seterusnya, karena ibadah puasa ini memiliki dua keuntungan atau dua keunggulan yang di sana. Apa yang saya sebut dengan puasa sebagai pengendalian makan dan juga pengendalian hati. Pemirsa RRI setia yang dirahmati oleh Allah. Dalam puasa kita diajarkan mengendalikan makan, dan salah satu sumber penyakit yang paling banyak itu adalah karena kegagalan kita di dalam mengendalikan makan. Mungkin sudah banyak para asatis kita berbicara persoalan bagaimana cara berbuka, bagaimana cara bersahur dan lain sebagainya. Tapi Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-A'raf, Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan itu boleh, makan itu dibolehkan, tetapi tidak boleh berlebihan. Bahkan Rasulullah SAW juga mengajarkan bagaimana konsep makan agar supaya makan itu tidak berlebihan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun kecuali satu kali saja, dan aku berusaha memuntahkannya atau mengeluarkannya. Apa yang beliau sampaikan bahwa kekenyangan itu membuat badan menjadi sulit bergerak, kecerdasan semakin berkurang, kemudian kita hobi tidur dan melemahkan seorang dari beribadah. Banyak lagi yang disampaikan oleh para ahli-ahli kita seperti Ibnu Qayyim rahimahullah. Apa yang beliau sampaikan, zat makanan yang tertimbul di dalam tubuh menyebabkan banyak petaka, di antaranya mendorong anggota tubuh untuk berbuat maksiat dan merasa malas beribadah. Inti daripada berbagai penyakit, apapun penyakitnya, persoalan yang paling mendasar itu adalah kegagalan kita dalam mengendalikan makan. Allah menyatakan kita disuruh makan yang halal dan kemudian thayyibah.
Bisa jadi kita sebagai umat Islam makan halal ini sudah jelas itu. Lalu kemudian apakah yang kita makan itu thayyib atau tidak? Disinilah yang sebenarnya kita harus pelajari secara lebih baik, secara lebih mendalam, apa sebenarnya makanan-makanan yang thayyib tersebut. Kemudian yang kedua, persoalan penyakit jantung dan stroke ini, salah satu mencegah dan mengobatinya itu adalah apabila kita sukses mengendalikan hati kita. Dan puasa salah satunya adalah bagaimana dilatih kita untuk mengendalikan hati. Ada hubungan antara hati dengan sistem yang ada di tubuh kita. Ini disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna fi jasadil mudghah, fa iza salaha salaha jasaduhu kullu, fa iza fasada fasada jasaduhu kullu. Jadi di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging yang kalau saya baca dengan beberapa ahli tafsir menyatakan bahwa apabila daging itu baik, maka tubuh kita baik. Dan tubuh yang dimaksud di sini adalah tubuh secara fisik. Ada hubungan yang tidak bisa diputuskan antara hati dengan tubuh kita. Apa segumpal daging itu adalah hati. Dan ini saya ambil salah satu contoh. Bagaimana kemudian ritme jantung yang tidak terkontrol akibat daripada persoalan hati kita yang akhirnya menyebabkan berbagai persoalan di dalam jantung. Ketika seorang dalam keadaan takut misalnya, ketika seseorang dalam keadaan cemas, ketika seorang dalam keadaan stres, itu pasti yang pertama tandanya adalah tangannya dingin. Mungkin kita semua ini, para pemirsa RRI pasti pernah tampil ke depan dan kemudian yang pertama kita rasakan tangan ini dingin. Kenapa tangan kita dingin? Karena ketika kita dalam keadaan cemas, ketika kita dalam keadaan takut, hormon adrenalin itu meningkat dalam tubuh kita. Dan fungsi hormon adrenalin dalam tubuh itu adalah menyempitkan pembuluh darah. Itulah sebabnya tangan kita dingin. Nah, oleh karena itu, akibat daripada hormon adrenalin itu terus meningkat, maka ritme jantung kita terganggu. Dan akhirnya apa? Maka jantung kita akan mengalami kelainan atau ketidaksesuaian di dalam perjalanannya, dan ini menjadikan berbagai persoalan penyakit yang akan mengidap di kita. Oleh karena itu, pada kesempatan akhir ini ingin saya sampaikan bagaimana budaya puasa ini itu bisa diwujudkan oleh kita secara pribadi, dan kita berharap juga para instansi semua mulai membudayakan bagaimana puasa-puasa sunat selain daripada Ramadan itu bisa kita wujudkan. Karena selain daripada mengendalikan pola makan kita, juga mendalikan hati kita, menyebabkan Riau ini pasti menjadi lebih baik ke depannya. Barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Para kaum muslimin muslimat pendengar rahimakumullah. Demikian tadi tausiah Ramadan pada sore hari ini bersama Al-Ustaz Dr. Gigi Haji Burhanuddin Agung MM, Ketua ISMI Orwil Riau. Mudah-mudahan menambah ketakwaan kita untuk senantiasa istiqomah menjalankan ibadah Ramadan secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita rangkai acara kita pada sore hari ini dengan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran. Sebelumnya kami ingatkan waktu berbuka hari ini untuk Pekanbaru dan sekitarnya pukul 18.32 waktu Indonesia Barat. Untuk Pekanbaru dan daerah yang sewaktu, waktu berbuka pukul 18.32 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 18.23. Segera kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran bersama Qari Ahmad Raihan SH membacakan surah Al-Hasyr dimulai ayat 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alimul ghaibi wasyahadati huwa ar-Rahmanur Rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Alimul ghaibi wasyahadati huwa ar-Rahmanur Rahim. Jangan pegang. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Subhanallahi amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami ingatkan kembali waktu berbuka hari ini untuk wilayah Pekanbaru dan daerah-daerah yang sewaktu pukul 18.32 waktu Indonesia Barat. Hari ini pukul 18.29 waktu Indonesia Barat. Beberapa saat lagi kita akan menantikan saat berbuka puasa hari ini. Saya
Saya Oktavianus Ramba, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 2, mengucapkan selamat berbuka puasa bagi masyarakat Provinsi Riau. Bagi seluruh peserta terdaftar yang ingin berobat, cukup menunjukkan KTP di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan. Saya Profesor Dr. Haji Ilyas Usti MA, Ketua Umum Ulama Indonesia Provinsi Riau, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Mas Riyadi Hasan LC MSH, Ketua Basnas Provinsi Riau, mengucapkan selamat berbuka puasa. Mari kita sempurnakan ibadah kita di bulan yang mulia ini dengan menunaikan zakat untuk membersihkan harta dan jiwa kita. Saya Dr. Haji Mulyadi MPD, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Andi Ahmad, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau. Di bulan Ramadan yang penuh barokah, mari berbelanja dengan bijak dan secukupnya. Keperluan barang adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap orang dapat merasakan keberkahan Ramadan. Berbanyak ibadah, sebarkan kebajikan, dan jadikan Ramadan lebih bermakna, berbagi dan bersedekah. Kini saatnya menyempurnakan ibadah hari ini dengan berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Markanus Anwar STMR, Wakil Wali Kota Pekanbaru, mengucapkan selamat berbuka puasa kepada yang menjalankannya. Saya Haji Hendri Munir MBA, anggota DPR RI, fraksi PKS, Komisi 7, Dapil Riau 1, mengucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh kaum muslimin yang ada di Provinsi Riau. Semoga Allah memberkahi semua amal soleh kita di bulan suci Ramadan. Saya Abdul Wahid, Gubernur Riau beserta istri, mengucapkan selamat berbuka puasa bagi masyarakat Riau yang menunaikan ibadah. Semoga ibadah-ibadah yang kita kerjakan hari ini diterima dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد